A18 Cerita Anaya. Anaya terbangun dari tidurnya kala mendengar suara azan asar. Anaya merasa berat di bagian perutnya. Ia membuka matanya melihat ada tangan yang melingkar di perutnya. Ucap Anaya yang hendak teriak, namun ia segera menutup mulutnya kala ia melihat siapa yang memeluknya. Hampir aja aku membangunkan Mas Aron, ucap Anaya dengan lirih. Anaya memindahkan tangan Aron dari perutnya. Dengan perlahan Anaya mengangkat tangan Aron supaya Aron tak terbangun. Setelah berhasil, Anaya segera menuju ke kamar mandi. Ia segera mengambil air wudhu untuk melaksanakan salat asar. Aron terbangun kala ia tak mendapati Anaya di sampingnya. "Kemana Anaya?" ucap Aron tak melihat Anaya. Anaya keluar dari kamar mandi setelah menyelesaikan wudhunya. "Mas sudah bangun?" tanya Anaya yang tengah menyiapkan peralatan untuk salat. "Iya, kamu mau ngapain?" ucap Aron. "Mau salatlah Mas, kan sudah azan," ucap Anaya. "Oh ya udah, salatlah, aku mau ke kamar mandi dulu," ucap Aron yang langsung menuju ke kamar mandi. Anaya melaksanakan salatnya. Setelah salat Anaya berdoa agar suaminya mau menunaikan salat bersamanya. Aron baru keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk saja. "Astagfirullah," ucap Anaya yang terkejut melihat Aron dengan telanjang dada. "Kenapa?" tanya Aron. "Gak apa-apa Mas, aku kaget aja," ucap Anaya sambil memalingkan wajahnya. "Kamu lihat apa di sana?" ucap Aron menggodaannya. "Gak lihat apa-apa Mas," ucap Anaya. "Kalau ngomong itu lihat orangnya Anaya," ucap Aron sambil mengulum senyumnya. Anaya pun memberanikan diri melihat ke arah Aron. "Kamu melihat apa di sana?" ucap Aron yang berjalan mendekati Anaya. "Aku gak lihat apa-apa Mas," ucap Anya sambil memundurkan langkahnya. "Kenapa kamu mundur? Bisanya kamu kalau sudah salat langsung salim sama aku," ucap Aron yang terus memajukan langkahnya ke arah Anaya. "Iya, ini juga mau salim, tapi kenapa Mas maju terus?" ucap Anaya yang sudah tak bisa mundur lagi sebab ia sudah sampai di dinding kamar Aron. "Kan biar bisa dekat sama kamu," ucap Aron terus memajukan langkahnya sampai di hadapan Anaya dan mukanya kelang beberapa senti lagi akan bersentuhan. Anaya pun memejamkan matanya kala Aron seolah-olah ingin menciumnya. "Huf," Aron meniup muka Anaya. "Kenapa kamu memejamkan mata? Apa kamu berharap aku menciummu?" ucap Aron menggoda Anaya. "Gak kok, siapa yang berharap Pepe?" ucapan Anaya terhenti saat Aron mencium bibir Anaya. "Aku udah gak kuat Nay, aku menginginkanmu," ucap Aron dalam hati. Aron pun memperdalam ciumannya, namun Anaya hanya terdiam tak membalas ciuman Aron. Aron pun menggigit bibir Anaya agar Anaya membuka bibirnya dan Aron dapat leluasa menikmati bibir Anaya. Aron pun mengarahkan Anaya menuju ke kasur dan setelah sampai di kasur Aron menggulingkan Anaya dengan perlahan dengan posisi Anaya di bawah kungkungan Aron. "Boleh aku meminta hak sebagai suamimu?" tanya Aron yang sudah tak bisa menahan hasratnya lagi. Anaya hanya bisa menganggukkan kepalanya menandakan ia menyetujui Aron meminta haknya. Mereka pun melakukan hubungan suami istri untuk yang pertama kalinya bagi Aron dan Anaya. Setelah melakukan hubungan suami istri, Anya pun kelelahan melayani nafsu Aron hingga tak cukup satu kali. Mereka melakukan hingga hampir maghrib. "Terima kasih sayang, kau telah menjaganya untukku," ucap Aron sambil mengecup kening Anaya. "Iya Mas," ucap Anaya yang hendak bangun dari tidurnya. "Mau kemana?" tanya Aron saat melihat Anaya hendak bangun dari tidurnya. "Aku mau mandi Mas, bentar lagi maghrib aku mau salat," ucap Anaya. "Sini aku bantu," ucap Aron yang beranjak dari tidurnya. Ia hendak membantu Anya ke kamar mandi. "Gak usah Mas, aku bisa sendiri," ucap Anaya yang langsung ingin berdiri. Ucap Naya merasa sakit di bagian intimnya. "Makanya jangan menolak kalau suami mau membantumu," ucap Aron yang langsung turun dari ranjang dalam keadaan tak berbusana. Ia langsung mengangkat Anaya dan menyingkirkan selimut yang ada di tubuh Anaya. "Mas, kenapa selimutnya dibuang?" ucap Anya dengan malu.
Aku udah lihat semuanya, ngapain harus ditutupin segala sih, ucap Aron yang menggendong Anaya ke kamar mandi. Aron mendudukkan Anaya di kloset. Aku ngisi airnya dulu ya, kamu berendam sebentar di air hangat agar bisa mengurangi rasa sakitnya, ucap Aron yang langsung mengisi bathtub dengan air hangat. Sudah, sini aku bantu kamu masuk, ucap Aron yang membantu Anaya memasuki bathtub. Kamu berendam aja dulu, aku mandi di shower aja, ucap Aron. Makasih ya mas, ucap Anaya. Aku yang seharusnya terima kasih karena kamu aku bisa menikmati surga dunia, ucap Aron sambil mengguyur tubuhnya di bawah shower. Anaya tersenyum mendengar jawaban Aron. Kenapa senyum-senyum, mau mengulang yang tadi, ucap Aron menggoda Anaya. Gak, ini aja masih sakit, ucap Anaya. Bentar lagi juga sembuh kok, ya udah kalau gak sekarang nanti malam aja, ucap Aron. Hah, emang ya yang tadi belum puas mas, ucap Anya yang tak menyangka kalau suaminya akan meminta lagi nanti malam. Yang tadi udah puas kok sayang, cuma mengen nambah lagi aja, ucap Aron sambil tersenyum ke arah Anaya. Udah aku mau cepet ceper mandi tuh, udah azan aku mau salat, ucap Anya yang takut kalau Aron akan meminta lagi saat ini. Mau aku banti, tawar Aron. Gak udah mas, aku mau cepet, ucap Anaya. Emangnya udah gak sakit lagi, ucap Aron. Udah agak mendingan, ucap Anya. Yang langsung mandi besar. Aron hanya melihat Anya mandi, ia menunggu Anaya selesai mandi. Duh, baru melihat aja dia udah bangun lagi. Sabar ya adik kecil, nanti malam lagi dia mau salat dulu, ucap Aron dalam hati. Anaya baru selesai mandi, ia menggunakan handuk. Mas mandilah, aku mau salat dulu, ucap Anaya. Iya, kamu cepet pakai baju sana, aku gak tahan kalau ngeliat kamu kayak gitu, ucap Aron. Gak tahan apa mas, tanya Anaya tak mengerti. Tak tahan, ingin menerkammu lagi, ucap Aron. Anaya yang mendengar ucapan Aron pun langsung berlari keluar kamar mandi. Baru ngomong aja dia udah lari, hehehe, ucap Aron tertawa melihat kelakuan istrinya. Anya yang sudah keluar dari kamar mandi. Capeknya aja belum hilang dia udah mau minta lagi, ucap Anaya yang berjalan menuju ke meja rias untuk mengeringkan rambutnya. Ia melihat ke arah cermin dan mendapati hampir seluruh leher dan dadanya dipenuhi dengan kemerah-merahan dan ada juga yang berwarna ungu. Mas, teriak Anaya. Ada apa? Ucap Aron berlari dari kamar mandi. Ada apa sayang? Ucap Aron khawatir. Ini kenapa leher sama dada aku pada merah semua? Ucap Anaya sambil menunjuk lehernya. Oh, itu hasil karyaku. Bagus kan, ucap Aron yang masuk lagi ke kamar mandi. Jadi ini kerjaan kamu mas, teriak Anaya. Aron hanya tersenyum saat sudah di kamar mandi. Anaya baru menyelesaikan salat asar, ia sedang melepas mukenahnya. Aron baru keluar dari kamar mandi sambil tersenyum melihat Anaya. Kamu kenapa mas senyum-senyum sendiri gitu, tanya Anaya yang sedang membereskan alat salatnya. Gak apa-apa, aku cuma lucu aja melihat hasil karya seniku, ucap Aron yang melihat ke arah leher Anaya. Ih, udah gak usah dibahas lagi masalah itu, ucap Anaya dengan malu. Gak apa-apa kan, cuma kita berdua, ucap Aron yang langsung memeluk Anaya. Mas, aku mau masak, ucap Anya yang berusaha melepaskan diri dari pelukan Aron. Gak usah masak, kita makan di luar aja, ucap Arin masih memeluk Naya. Ya udah sana pakai baju dulu, aku mau ganti baju juga, ucap Anaya. Kamu ada gak cadar, tanya Aron. Ada sih mas, buat apa, ucap Anaya. Buat kamu, aku gak mau kalau ada musuh aku yang mengenali wajahmu, ucap Aron yang mengkhawatirkan keselamatan Anaya. Baiklah, nanti aku akan menggunakan cadar. Udah sana pakai baju dulu, ucap Anaya yang mendorong dada bidang Aron. Iya, aku pakai baju dulu, ucap Aron yang langsung ke ruangan ganti pakaian. Anaya bereskan tempat tidur yang berantakan dan mengganti spraynya. Mau dibawa kemana spraynya? Tanya Aron yang sudah rapi keluar dari ruang ganti. Mau aku cicilah mas, ucap Anaya.
Jangan dicuci, ini mau aku jadikan kenang-kenangan kalau aku yang udah merenggut mahkotamu, ucap Aaron yang langsung mengambil spray di tangan Aaron dan menyimpannya di dalam lemari. Terserah kamulah Mas, aku mau ganti baju dulu, ucap Anya yang berjalan ke ruangan ganti. Aaron pun menunggu Anaya berganti pakaian sambil menghubungi Billy. Halo bos, ucap Billy dari seberang telepon. Siapin beberapa anak buah buat ngawal gue sama Anaya dari jarak jauh, ucap Aaron. Emangnya lo mau kemana? Tanya Billy. Gak usah banyak tanya, siapin aja, ucap Aaron yang langsung memutuskan sambungan teleponnya. Teleponan sama siapa Mas? Tanya Anaya yang baru keluar dari ruangan ganti. Cantik, ucap Aaron yang melihat penampilan Anaya. Aku nanya gak dijawab, ucap Anaya. Aku telepon Billy tadi, ucap Aaron. Kamu ngajak Billy Mas? Tanya Anaya. Enggak, tadi aku nyuruh Billy buat ngirim beberapa anak buah buat jaga kita dari jauh. Udah ayo kita berangkat, ucap Aaron menggandeng tangan Anaya untuk keluar dari kamar. Kita mau makan di mana Mas? Tanya Anaya. Ikut aku aja, ucap Aaron. Mereka telah sampai di lantai dasar di Asana Art City yang heran melihat penampilan Anaya. Siti, kita pergi dulu ya, titip rumah, ucap Anaya pada Siti yang masih bengong. Kamu Anaya? Tanya Siti. Iya, kamu pikir aku siapa? Ucap Anaya. Aku kira tadi itu bukan kamu, ucap Siti yang tak menyadari kalau ada Aaron di samping Anaya. Ucap Aaron. Tuan, maaf tuan, saya tidak tahu kalau ada tuan di sini, ucap Siti. Titip rumah, aku sama Anya mau makan di luar, ucap Aaron pada Siti. Baik tuan, ucap Siti. Mau kemana lo? Tanya Sean yang baru pulang dari kantor. Mau tahu aja lo, ucap Aaron. Di gue cuma nanya lo mau kemana, ini siapa, ucap Sean yang menunjuk ke arah Anya di samping Aaron. Istri gue, ucap Aaron. Beneran lo Naya? Tanya Sean seolah-olah tak percaya. Iya aku Naya, ucap Anya. Kenapa lo pakai cadar, ucap Sean. Biar musuh gue gak tahu wajah Anaya, ucap Aaron. Pinter juga lo, ucap Sean yang menepuk pundak Aaron. Kita pergi sekarang ya, ucap Aaron pada Anaya. Anaya hanya menganggukkan kepalanya. Titip rumah selama gue pergi, ucap Aaron pada Sean. Siap bos, ucap Sean. Kita pergi dulu ya, assalamualaikum, ucap Anya. Aaron langsung menggandeng tangan Anaya. Waalaikumsalam, ucap Sean dan Siti. Kayaknya bos Aaron udah dapet jatah deh sama Anaya, ucap Sean yang melihat kemesraan Aaron dan Anaya. Dapet jatah apa Mas? Tanya Siti yang masih di samping Sean. Kamu masih di sini? Tanya Sean yang kaget kalau Siti masih ada di sampingnya. Emangnya kenapa kalau Siti masih di sini, ucap Siti. Gak apa-apa, ucap Sean. Tadi kata Mas Tuan Aaron dapat jatah. Jatah apa ya Mas? Perasaan dari tadi siang Tuan dan Naya gak keluar kamar, ucap Siti. Suatu saat nanti kamu akan tahu, ucap Sean yang meninggalkan Siti. Apa sih maksudnya, ucap Siti bingung. Anaya dan Aaron menuju ke parkiran mobil. Kita pakai mobil ini aja ya, tanya Aaron. Terserah Mas aja, aku kan tinggal ikut, ucap Anaya. Ayo masuk, ucap Aaron yang membukakan pintu untuk Anaya. Terima kasih, ucap Anaya yang langsung memasuki mobil Aaron. Aaron langsung menutup pintu mobilnya lalu ia beralih ke samping untuk memasuki mobilnya. Udah siap sayang, tanya Aaron pada Anaya. Siap Mas, ucap Anaya. Mobil pun melaju keluar dari halaman rumah Aaron menuju ke sebuah restoran. Ini kencan kita yang pertama ya, ucap Aaron sambil menggenggam tangan Anaya. Iya Mas, Anaya juga baru pertama kali ini jalan sama cowok, ucap Anaya. Benarkah? Tanya Aaron tak percaya. Bener Mas, dulu sih sering orang mau ngajak aku buat makan bakso atau makan mie ayam namun aku tolak, ucap Anaya. Kenapa kamu tolak? Tanya Aaron lagi yang penasaran.
Karena dia mau makan berdua aja sama aku ya aku gak maulah mas kan bukan muhrimnya dan aku juga gak mau nanti jadi bahan gosipin di desa aku, ucap Anaya. Oh gitu ya kok kamu mau aja saat aku ngajak kamu ke kota padahal kita belum jadi muhrimnya loh, ucap Aron. Aku dipaksa sama ayah kalau aku gak mau nurutin ucapannya dia akan mengancam ingin membunuh ibu. Aku tidak mau itu terjadi ibu sudah merawatku seperti anak kandungnya sendiri dan sudah menganggapku seperti anak kandungnya sendiri, ucap Anaya. Jadi kamu bukan anak kandung Bagas, tanya Aron. Bukan mas aku ditemukan oleh ibu di tempat sampah, ucap Anaya sedih mengingat kalau dia tak diinginkan oleh orang tuanya. Benarkah? Tanya Aron tak percaya. Itulah kenyataannya mas waktu itu ibu dan ayahku tinggal di pinggiran kota tak jauh dari pembuangan sampah ibu yang menemukanku di tempat sampah. Mereka pun sepakat untuk merawatku dan memutuskan hidup di desa mereka juga tidak dikaruniai anak, ucap Anaya menceritakan yang pernah ibunya ceritakan dulu. Apa kamu mau mencari orang tua kandungmu, ucap Aron. Tidak mas mereka tidak sudah membuangku mereka juga tidak menginginkanku, ucap Anaya yang meneteskan air matanya. Kamu jangan sedih aku akan selalu ada untukmu jadi kamu tidak sendiri lagi sayang, ucap Aron sambil mengelus kepala Anaya. Terima kasih mas, ucap Anaya sambil tersenyum. Aku berjanji akan membahagiakanmu Anaya Malang, ucap Aron dalam hati.